Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Septriani. Berikut adalah project assignment SDP Batch 2 saya, promosi jenjang SMP BKB Nurul Fikri. Jadi, untuk promosi di siswa SMP, kita tentu berangkat dari kecemasan mereka, masalah yang mereka punyai. Jadi, secara umum dulu, kita menghadapi PPDB ke SPMB perubahannya sistemnya. Kemudian pintu masuknya ada 4 dan kita fokus ke prestasi aja. Dan apa yang ditakutkan mereka dan orang tua secara umum tentu nilai raportnya. Kemudian cemas kalah bersaing di sertifikat kalau cuma mengandalkan nilai. Kemudian ya mereka juga dipaksa orang tua atau memang kebutuhan sekolah yang mereka gurunya menjelaskan dengan cepat dan sebagainya mereka kurang paham seperti itu. Dan sedangkan orang tuanya menginginkan nilai yang sempurna misalnya. Nah, itu masalah di luar. Nah, ketika kita melihat masalah di luar, kita melihat dalam keadaan apakah Nurul Fikri menyambutnya. Nurul Fikri ketika saya mewawancarai 17 siswa dalam kelas, dari 17 siswa itu, mereka saja masih ada yang bingung tentang UVP kita sendiri, yaitu konsultasi. Bahkan di antara 17 itu cuma 1 orang sampai 2 orang saja yang pernah mengakses konsultasi. Dan dan saya validasi dengan mempertanyakan lagi siapa di sini yang mulai dari kelas 7 sampai sekarang masih bertahan. Hanya 2 orang yang menjawab saya yang bertahan gitu. Jadi mereka itu nggak bakal repeat order kalau kepuasan mereka tuh tidak terpenuhi, keinginan mereka nggak terpenuhi seperti itu. Jadi menurut saya kita perbaiki dulu konsultasi kita supaya lebih baik dan mereka yang udah ada mencicipi dulu keunggulan kita tuh apa. Dan mereka bakal dengan sendirinya seperti ngomong ke orang lain, mulut ke mulut, referral. Nah, itu juga sudah dijalankan oleh Nurul Fikri marketingnya. Jadi kita nggak dia menunggu, tapi menjemput bola seperti itu untuk konsultasi juga. Jadi dari semua masalah yang dari luar, dari dalam juga, mereka juga bingung setelah SMA masuk ke mana, setelah SMP masuk ke SMA mana, bagaimana jalurnya. Mereka cuman berlandaskan kepada nilai raport saja. Dan mereka juga tahu TKA, tapi cuma sekedar tahu saja, belum sepaham itu. Nah, ada 3 pilar solusi strategis Nurul Fikri SMP yang saya tawarkan. Yang pertama, ada consultation reactivation yang saya bilang tadi kita tuh nggak diam tapi jemput bola walaupun nantinya admin bakal kewalahan mencari pengajar namun setidaknya setiap mereka tuh nggak mereka aja yang konsul tapi ada juga mereka yang lain yang konsul minimal sekali deh dalam sebulan misalnya gitu. Nah nanti bakalan muncul tracking kayak warna green untuk mereka yang aktif konsul dan masalah akademiknya bagus. Terus yang yellow tuh yang perlu kita perhatikan dan yang red yang perlu kita tindak lanjuti. Artinya dia nggak pernah konsul riskan banget, takutnya dia nggak bakal repeat order untuk kelas-kelas berikutnya seperti itu. Kemudian NF klinik prestasi, nah mereka untuk menjawab kecemasan mereka yang takut kalah saing kalau cuma mengandalkan nilai raport. Jadi kita kan memang pengajar kurang dan tenaga expert juga kurang untuk masalah lomba-lomba. Namun untuk masalah lomba esai, lomba pidato, lomba Olimpiade Sains dan sebagainya mungkin masih bisa di cover oleh pengajar-pengajar NF yang capable gitu atau kita rekrut aja misalnya gitu kalau bisa. Nah, jadi mereka juga bisa konsul nggak cuma tentang akademik pelajaran, tapi juga bisa tentang prestasi mereka untuk pegangan agama mereka bisa untuk mendaftar jalur prestasi dan memperkuat posisinya seperti itu. Kemudian yang ketiga kelas ambisius ini option boleh kelas ambisius yang dibangun atau push TKA-nya karena TKA kan sifatnya opsional. Kalau kita nggak mau membuat kelas ambisius mini untuk mendapatkan yang isinya itu siswa-siswa yang mau SMA favorit, minimal kita push TKA-nya dengan lebih intens lagi. Karena kalau dilihat dari sekarang, TKA-nya masih bisa dikatakan kurang gitu. Jadi sistem TKA-nya lebih dipush lagi sehingga semuanya rata gitu. Karena nilai TKA juga mempengaruhi eh, jalur prestasi tersebut. Bisa untuk memperkuat jalur prestasi begitu. Walaupun bukan syarat kelulusan. Kemudian eksekusi offline. Nah, ini udah sering banget NF laksanakan sebar brosur dan sebagainya. Namun alangkah lebih indahnya kalau kita tambahkan kayak road ke SMA impian biar mereka tuh terpicu gitu loh. Kemudian parenting class. Jadi kita kasih ke orang tuanya pengertian gitu tentang kelasnya bagaimana, rapornya bagaimana. Nanti kan kalau mereka merasa terpuaskan dengan fasilitas yang kita adakan, dengan layanan yang kita adakan, nanti mereka bakalan
mulut ke mulut ke orang lain. Karena NF ini dari dulu udah ada dan mereka udah dikenal, NF udah dikenal dan kebanyakan sih dari mulut ke mulut ya. Orang tuanya dulu sekolah di NF dan sekarang anaknya yang disekolahkan di NF, dileskan di NF gitu. Nah, terus Tryout Akbar basis sekolah ini kayaknya sudah pernah juga dilaksanakan, jadi tidak perlu dijelaskan. Nah, digital marketing yang organik dulu. Yang organik, saya melihat di cabang itu standar untuk kontennya itu masih sangat bagaimana gitu. Jauh dari kata bagus misalnya gitu ya. Nah, jadi di sini digital marketingnya tuh kita di pusat bikin template-nya, kualitas standarnya bagaimana biar nanti cabang tinggal pakai-pakai aja gitu. Jadi semuanya rata gitu masalah kualitasnya. Dan kita juga bisa bikin tren. Misalnya kalau orang lulus PTN ada trennya, kita juga bikinin tren untuk mereka yang lulus SMA biar mereka tuh terpicu gitu loh. Biar mereka tahu kalau mereka lulus SMA ini karena NF juga gitu. Terus custom AI AR filter kayak di akun kita bikin filter-filter SMA impianku bersama NF. Jadi mereka pakai gitu. Nah, setidaknya kita mencoba untuk ngadain tren gitu. Nanti mereka yang FOMO bakalan ikut minimal seperti itulah. Kemudian merchandise dan digital appreciation tuh kalau bisa sering diadakan. Kita mention nanti mereka yang menang-menang, yang dapat reward, nanti mereka di repost. Terus mereka yang punya pengikut banyak, mana tahu yang punya orang lain tuh lihat punya dia, terus mereka masuk juga ke NF karena mereka tahu NF dari mereka, misalnya seperti itu. Jadi kita lebih berkor-kor aja gitu kalau mau yang organik. Nah, kalau yang non organik tentu kita bisa mengeluarkan budget pakai Meta Ads, Google Ads karena saya melihat NF jarang banget untuk menggunakan ads gitu. Apakah saya yang kurang tahu atau bagaimana? Setelah saya teliti memang kurang. Kalau yang paling sering tuh Ruang Guru. Sampai sekarang dia masih menggunakan ads. Bahkan dia mengadakan event besar bakar-bakar duit seperti itu. Nah, kemudian NF Connect Monitona ini saya bikin satu website gitu untuk mempermudah sistemnya. Ntar saya lihatkan websitenya. Nah, untuk tiga program tadi biar gampang dihandle gitu. Ini cabangnya bisa ganti-ganti. Kemudian ini dashboardnya. Ini dashboard cabang, ini trafficnya. Nah, di sini kita bisa lihat traffic siapa yang harus ditindaklanjuti, siapa yang perlu diperhatikan, dan siapa yang udah stabil. Ini konsultasi proaktif. Jadi mereka tuh kita targetkan untuk konsum minimal 1 bulan sekali lah gitu untuk merasakannya. Biar mereka tuh terkontrol jalur akademiknya. Kemudian ini NF Link Prestasi kita sebarkan info lomba, terus mereka ikutan dan mereka butuh mentor untuk ini kita bakal sediakan seperti itu. Seperti sistem konsul pada umumnya, tapi lebih atau enggak bisa juga secara online kan lewat NF Juara. Kemudian kelas ambisius, nah ini kalau memang mau diadakan, disarankan untuk diadakan atau enggak push aja sistem TKA-nya. Nah, seperti itu. Oke, balik lagi ke PowerPoint tadi. Nah, di sini eh, seperti biasa BMC khusus SMP, SWOT-nya. Nah, ini website kita. Di website itu saya sudah meneliti, menganalisis bahwa kata bimbel karena kita menjadikan itu nama brand kita, jadi kita muncul di sini. Namun masih ada gap yang perlu kita isi gitu loh. Menggunakan kata bimbel atau kata les atau apa gitu biar lebih apa muncul di laman pertama ketika pencarian buktinya. Nah, buktinya tuh saat saya mencari di Google tuh masih muncul di halaman-halaman kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Nah, di sini analisis tren di set pasarnya, kalau kita menggunakan bimbel, kita udah bagus karena memang itu nama dari brand kita. Nah, kalau kita sekali boleh mencantumkan kata les gitu. Untuk di sini tadi, kita bisa bikin artikel gitu di apa website kita, terus di mana kita memention web kita sehingga bisa menaikkan posisi kita di laman pertama seperti itu. Itu salah satu caranya. Kemudian di sini kita bisa menggunakan kata kunci lainnya yang relevan agar bisa kebaca oleh sistem gitu. Dan saya membandingkan juga Ruang Guru sama Nurul Fikri di sini, di mana pencarian untuk Nurul Fikri di bawah banget ya dibanding Ruang Guru. Di situ bisa menjadi pembanding untuk kita agar lebih eh, masif di bidang digital marketing. Nah, ini sosial media kompetitornya. Walaupun di sini proses intent di bawah kita, namun mereka jelas arahnya ke lebih ke SMA-nya karena SMP-nya nggak terlalu dikembangkan juga. Nah, kita kan targetnya sekarang SMP seperti itu.
Nah, Ruang Guru 2M dan mereka emang sangat gencar di bagian digital marketing. Di sini TikToknya saat saya searching bimbel di TikTok tuh nggak muncul sama sekali Nurul Fikri. Walaupun Nurul Fikri saya lihat-lihat udah ada bikin konten. Kalau kita klik searching Nurul Fikrinya langsung, betul keluar Nurul Fikri. Tapi orang kan nggak tahu. Kita berangkat dari ketidaktahuan orang tentang Nurul Fikri. Nah, saya tulislah bimbel. Bimbel hasilnya seperti ini, nggak ada Nurul Fikri. Namun di bagian sini mereka saya searching Nurul Fikri secara langsung, bahkan banyak yang muncul orang-orang lain gitu, yang bukan Nurul Fikri itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita bisa pansos seperti itu lewat orang-orang yang punya pengikut banyak, mungkin anak NF punya pengikut banyak, jadi kita bisa pansos ke mereka gitu. Nah, di sini kita ads campaign-nya bisa pakai Meta Ads atau Google Ads. Kenapa kita harus iklan? Ya, kenapa enggak? Karena brand-brand besar aja yang hasilnya udah omsetnya triliunan, mereka masih ngiklan gitu. Nah, saya di sini menganalisis di Meta bahwa gak ada satupun yang aktif iklan dari Nurul Fikri. Bimbel ya. Terus di sini juga SSMP nggak muncul sama sekali Nurul Fikri. Nah, di Google muncul sekali di bagian sini. Di bagian bimbel SMP. Kalau saya cari kata kunci bimbel SMP itu pun karena kita mencantumkan bimbel sebagai brand kita kan, nama brand kita. Nah, jadi kesimpulannya itu promosi yang SMP, semua data yang saya peroleh itu hasil wawancara pegawai Nurul Fikri, baik admin maupun pengajar, murid SMP, dan juga diskusi dengan pegawai bimbel lainnya. Nah, prototipnya saya udah liatin. Kemudian NFO klinik prestasi itu kita intinya sebar informasi tentang lomba dan kita kasih mereka layanan konsul untuk lomba tersebut nggak tentang akademik aja gitu. Kemudian kelas ambisius atau sistem TKA karena setelah saya wawancara sama admin salah satu cabang, mereka bilang TKA di SMP nggak semasif itu karena nggak seintens itu karena lebih fokus ke SMA-nya. Terus consultation reactivation ini saya tanya ke adminnya juga bahwa yang dan saya sebagai pengajar juga pernah konsulin murid ya yang konsul itu aja gitu. Yang lain saya tanya waktu di kelas ada yang nggak konsul sama sekali gitu. Dan bahkan mereka nggak tahu cara konsulnya. Terus sosial medianya kalau bisa sediakan spot di Nurul Fikri itu di cabang-cabang juga agar mereka bisa posting-posting lalu tag-tag kita gitu. Ya intinya kita numpang pansos lah gitu. Terus juga kita tag, pokoknya kita berkor-kor kalau mau yang organik seperti itu. Terus intensitas penguploadan kontennya dijaga dan kualitasnya juga dijaga standarnya di cabang-cabang juga termasuk. Nah kemudian untuk ads kita eh, seharusnya sebaiknya coba juga itu di Meta Ads atau Google Ads. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.